아이고, 아이고. Hai sobat semua, selamat datang di channel Movie Bro. Halo semuanya, annyeonghaseyo, sawadikap, kaplaikap. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya sudah merangkum jalan cerita dari film Korea Selatan yang menurut saya cukup seru buat ngisi waktu kosong di kala rebahan. Buat yang pecinta drama komedi dengan bumbu ketegangan, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Oh iya, saya ingetin dulu kalau seluruh isi video ini mengandung full spoiler. Oke, karena nggak mau lama-lama di intro, mari kita bahas filmnya. Ini dia Singhole tahun 2021. Hari itu hujan deras mengguyur kota Seoul, tak menyurutkan semangat Park Dong-won untuk mengemas barang-barangnya ke dalam apartemen baru yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya selama 11 tahun. Dia sangat senang membeli rumah yang ia impikan selama ini, ditambah lagi suasana di apartemen itu nampak nyaman dengan warga yang sangat ramah dengannya. 안녕하세요. Dong-won segera memindahkan barang bawaannya menggunakan jasa pindahan ke dalam apartemen, namun petugas pindahan mengabarkan kalau mereka terhalang oleh mobil yang diparkir dekat pintu masuk. Akhirnya Dong-won menelpon pemilik mobil itu berkali-kali. Pemilik mobil ini bernama Jung Mansu atau Mansu yang kita panggil Om Perumahan aja. Dia nampak kesal dengan Dong-won karena sudah menelponnya berkali-kali dan mengganggu waktu tidurnya. Singkat cerita, Dong-won dan keluarganya beristirahat di rumah barunya. 안녕하세요. 우리 집이니까. 아빠. Pagi ini istri Dong-won menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja. Mereka sangat senang karena bisa mempunyai rumah sendiri. Lalu anak Dong-won yang datang dan menunjukkan sesuatu kepada Dong-won dan istrinya. 내가 재밌는 거 보여줄까? 뭐? 밥 먹다 말고. Usai sarapan pagi bersama keluarganya, dia pergi ke gym, namun dia malah bertemu dengan Mansu atau si Om Perumahan yang kemarin sudah cekcok dengannya. Dia bertanya kepada Om Perumahan kenapa apartemennya terlihat miring. Dong-won menjelaskan kalau kelereng yang ditaruh di lantai oleh anaknya dapat berjalan sendiri ke sudut rumah. Akan tetapi pria ini malah mengejeknya. 집이 왜 기울어져? 아니, 내가 지금 이 나이에 구슬 갖고 놀게 생겼어? Akhirnya percakapan mereka berakhir di sini dan Dong-won segera pergi ke kantornya. 아니, 됐어, 그럼 등록해. Sesampai di kantor, Dong-won mendapatkan ucapan selamat dari rekan kerjanya atas rumah yang baru saja ia beli. Teman-temannya mengatakan daerah tempat tinggal Dong-won di Gua Changso adalah bekas komplek industri pengolahan limbah mobil. Namun Dong-won mengatakan bahwa pabrik itu sudah lama tidak ada di sana. Teman-temannya juga langsung melihat komputer Dong-won yang sedang memutar video bola berjalan sendiri di lantai rumah Dong-won. 부장님 집이요? 아니야. 집들이 언제 해? 우리 언제 할까 우리 집? Akhir pembicaraan mereka ditutup dengan undangan Dong-won kepada rekan-rekan kerjanya untuk pergi berpesta di rumah baru Dong-won. Lalu dia pun pergi pulang ke rumah untuk memeriksa jendela rumahnya yang ia curigai tampak seperti miring. 고장 나겠다. 이제 됐습니까? 응? Hari pun berganti dan hari-hari berjalan seperti biasa. Pada suatu malam, Dong-won pergi ke tempat foto untuk melakukan foto bersama istri dan anaknya dan dilanjutkan dengan makan malam bersama. Namun hari-hari Dong-won dan istrinya selalu dipertemukan dengan Om Perumahan yang ada di mana-mana dengan berbagai profesi. 안녕하세요. 안녕하세요. 아이고, 안녕하세요. 안녕하세요. 아이고, 그래, 안녕하세요. 화목한 가족 사진에 그냥 담겠습니다. 편안하게 모시겠습니다. 2, 3.
Hari-hari menggembirakan dan menyebalkan Dongwon dilaluinya seperti biasa. Lalu pada suatu malam saat dia tertidur di kursi goyang, hujan deras pun datang. Dan tiba-tiba di lantai bawah seperti terjadi sesuatu yang membuat kaca pintu masuk apartemen menjadi pecah. Lalu keesokan harinya si om perumahan yang lewat dari pintu itu kaget. 뻥이. 나 아닙니다. 아저씨 아니면 누구예요? Om perumahan yang tak tahu apa-apa malah dituduh tetangganya memecahkan kaca itu. Lalu di sisi lain Dongwon yang akan berangkat kerja pagi itu melihat tanah di sekitar apartemen yang nampak retak. Akhirnya dia mengumpulkan tetangga-tetangganya di rumahnya untuk menceritakan kejanggalan yang ada di apartemen ini. 기울어졌다. 증거거든요. Para tetangga malah berdebat mengenai kejanggalan ini dan menuduh si Om yang merokok sehingga membuat asap di sekitar rumah. Lalu Shin pun berpindah ke rumah Om yang sedang mengobrol dengan anaknya. 그 담배 있잖아. 윗집에서 냄새 난다고. Diketahui Pak Mansu atau Om perumahan ini adalah seorang single parent yang tinggal bersama anak sematawayangnya bernama Sung Tae. Pada obrolan itu dia menuduh anaknya merokok yang mengganggu para tetangganya dan meminta anaknya pergi ke atas kalau mau merokok. Namun anaknya menyangkal kalau dia tidaklah merokok. Malam pun berakhir berganti menjadi pagi di mana si Om ini sedang memperbaiki pintu masuk gedung apartemen yang sebelumnya pecah. 어때? 선물 챙겨. 동네 깨끗하지? 이게 다 뭡니까? Si Om dihampiri oleh Dongwon bersama rekan kerjanya yang akan memulai pesta di rumah Dongwon malam nanti. Om ini menunjukkan bukti kerusakan di apartemen yang ditinggali Dongwon kepada teman-temannya sehingga membuat Dongwon agak sedikit malu. Singkat cerita, malam pun tiba. Dongwon dan rekannya makan dan minum sebagai pesta perayaan Dongwon membeli rumahnya. 이야! 대출이! Oke, kita kenalkan dulu rekan kerja dari Dongwon ya. Wanita ini bernama Eunju dan dua pria ini bernama Kim Seong Heon yang kita panggil Kim, lalu satunya lagi ada Deputi Jung yang sedang jatuh cinta dengan wanita yang bernama Xiao Jing. Lalu singkat cerita, Dongwon menelpon Om perumahan juga untuk ikut bergabung dengan mereka pada pesta malam ini. 오셨어! 아이고 전화 잘하셨습니다. 형님! Mereka semua mabuk amer di malam yang semakin larut ini. Akhirnya Om perumahan berencana mengantar Kim dan Eunju pulang ke rumah. Namun karena biaya mengantarnya mahal, akhirnya mereka menginap di rumah Dongwon saja pada malam ini. 안녕하세요. 아이고 인사성도 참 밝아. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kehidupan berjalan seperti biasa, para tetangga memulai aktivitasnya, begitu pula keluarga Park Dongwon. Istri dan anak Dongwon bangun lebih awal dan pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Anak Dongwon mencoba menelpon ayahnya di rumah namun tak diangkat-angkatnya, sehingga si anak meminta izin ke ibunya untuk membangunkan ayahnya di rumah dan mengambil handphone ibunya. 조심해. Di dalam rumah Dongwon, si Kim bangun lebih dulu dibanding si Dongwon dan Eunju. Dia bergegas keluar mencari taksi untuk pergi bekerja, namun saat di perjalanan dia sadar bahwa tasnya ketinggalan di rumah Dongwon sehingga dia harus kembali ke dalam kamar. Di sisi lain, si Om perumahan memeriksa keadaan air di seluruh kamar pemilik apartemen. Lalu dia bertemu dengan anak Dongwon yang santun ini dan menanyakan adakah air di rumah papanya. 오 그래. 혹시 집에 수돗물 나오니? 아니요? Si anak ini menjawab bahwa tidak ada air di rumahnya. Lalu Om perumahan segera masuk memeriksa treadmill di atap gedung apartemen mereka. Di atap gedung ternyata ada anak si Om yang bernama Seung Tae yang lagi sebar santuy sembunyi dari bapaknya. Singkat cerita, si Om perumahan melihat tetangganya di atap gedung sebelah dan dia menanyakan adakah air di rumah tetangganya itu. Lalu si tetangga mengeluarkan selang air dan menyemprotkan ke si Om. Lalu tiba-tiba sesuatu pun terjadi.
Mereka semua yang masih di sekitar dan di dalam apartemen harus masuk ke dalam lubang sedalam 500 meter. Istri Dongwo panik melihat anaknya yang belum kembali dari apartemen. Di sisi lain, Kim yang terjebak di taksi juga ada di dalam lubang ini bertemu dengan si Om perumahan yang juga sama-sama terjebak. Mobil taksi yang ditumpangi oleh Kim terseret ke bawah menuju kamar Dongwon yang kaget melihatnya dan segera menyelamatkan Kim yang ada di dalam mobil taksi. Akhirnya mereka berdua mendengar suara Eunjo yang baru bangun tidur nampak juga kaget dengan kejadian ini. Lalu di sisi lain si Om perumahan terjatuh ke kamar rumah Dongwon sehingga akhirnya mereka sekarang berempat yang selamat meski harus terjebak di dalam lubang longsor sedalam 500 meter. Om perumahan dan Dongwon mengkhawatirkan keluarganya. Dia menceritakan kalau bertemu anaknya di dalam apartemen sebelum longsor terjadi yang membuat Dongwon menjadi semakin cemas. Mereka berempat pun berupaya meminta bantuan keluar akan tetapi tidak terdapat sinyal handphone di dalam lubang ini. Lalu adegan berpindah di luar lubang di mana petugas rescue sudah berkumpul dan para warga di luar sana sudah semakin panik. Para petugas rescue berupaya mengevakuasi korban dengan masuk ke dalam lubang, namun karena tanah lubang itu longsor, akhirnya mereka keluar dari lubang ini. Dan di dalam lubang bukannya tambah panik, si Oo malah menyalahkan Donggun karena semalam tidak mengizinkan Kim dan Yoongjun pulang diantar oleh si Oom. Lalu tiba-tiba terdengar suara seseorang yang ternyata itu adalah anak si Oom perumahan. Akhirnya mereka berlima terjebak di dalam lubang ini segera menyusun rencana untuk keluar dari lubang dan meminta tolong ke petugas rescue di atas sana. 신축된 좋은 빌라 한 동이 수독에서 싱크홀 즉 땅 꺼짐 현상. Hujan pun turun, suasana menjadi sedih. Terlihat istri Dongwon dan seorang ibu yang kehilangan anaknya juga menangisi kejadian ini. Dugaan suaminya selama ini benar bahwa ternyata ada yang salah dengan gedung apartemen yang miring. Menurut para ahli, kejadian ini disebabkan oleh buruknya fondasi gedung apartemen baru ini, sehingga mengakibatkan longsor dan membuat lubang sedalam 500 meter. Lalu Shin pun berpindah kembali ke Dongwon dan rekannya sudah mengumpulkan bahan makanan dan perlengkapan untuk menyelamatkan diri. Di dalam lubang sedalam 500 meter ini mereka semua bercerita mengenai kehidupan masing-masing membuat mereka menjadi semakin akrab. Lalu di sisi lain petugas rescue menerbangkan drone untuk melihat korban yang ada di dalam lubang ini. Namun sinyal drone itu tiba-tiba menghilang. 왜 이래요? 아무래도 연결이 끊긴 것 같습니다. 큰일이네. Drone itu jatuh dan dilihat oleh si anak Oom bernama Sung Tae dan memanggil seluruh orang-orang untuk berbicara di kamera drone. Akan tetapi kegembiraan mereka berhenti karena gedung yang mereka injak ini kembali longsor. Suasana semakin tegang. Yoonjo melihat sebuah tali dan berupaya menyelamatkan Kim yang akan jatuh ke dasar lubang. Namun saat sedang merangkak, tiba-tiba batu besar datang hampir mengenai Yoonjo.
Tenaga Yunjo tidak kuat untuk menarik Kim seorang diri sehingga dia harus meminta bantuan ke Om perumahan dan Dongwon yang juga kesulitan menggapai tali itu. Namun Seo-om yang juga ternyata nampak ragu-ragu menggapai tali itu akhirnya memutuskan untuk menolong Kim yang sudah hampir mati. Mereka semua menarik tali itu, suasana yang mencekam berubah menjadi aksi heroik dan penuh drama. Si Kim yang hampir selamat menatap ke wajah Yunju dengan mesra, lalu tiba-tiba tali yang ditarik oleh Seo-om perumahan itu putus membuat Seo-om masuk ke dalam lumpur hidup. Anak Om juga melompat untuk membantu ayahnya membuat suasana menjadi semakin tegang. Lalu mereka berdua pun disedot oleh lumpur hidup itu. Dan terlihat si Dongwon tak mau diam saja, kembali ke lantai bawah apartemen dan menghancurkan dinding. Dan selamatlah si Om bersama anaknya. Akhirnya si Om dan anaknya diselamatkan oleh Dongwon dan rekannya. Mereka kembali keluar gedung dan ternyata drone yang ditemukan mereka telah kembali ke camp evakuasi. Petugas rescue di atas membuka rekaman dari drone itu yang membuat para warga terkejut melihat isi rekamannya. Ternyata ada wajah si Dongwon dan rekan-rekan kerjanya yang masih selamat. 우리 남편이랑 수찬이가 우리 성훈이는요? 죄송합니다. 도와주세요. Istri Dongwon sangat senang melihat suaminya telah selamat, tetapi dia tidak melihat anaknya di dalam rekaman itu. Lalu ada seorang ibu-ibu di sebelah istri Dongwon juga mencari keluarganya. Namun di dalam rekaman itu hanya terlihat keluarga Dongwon dan rekan kerjanya saja. 핸드폰 위치 추적을 해봤는데요. 정원 빌라였다고 합니다. Hari ini cuaca sangat cerah tiba-tiba menjadi mendung. Para petugas rescue yang mengetahui ada warga yang selamat di dalam lubang itu membuat rencana penyelamatan. Mereka merubuhkan pondasi beton dari apartemen untuk menyelamatkan Dongwon dan rekannya. Para pemilik apartemen lainnya tidak setuju, akan tetapi seorang kakek yang pernah bertemu dengan Om perumahan sebelum longsor berhasil meyakinkan para warga untuk mengikhlaskan pondasi rumahnya dibongkar. 꿈은 별이 왜 가까워지냐? 너 취했어 지금? Akhirnya petugas rescue mengirimkan perlengkapan yang diterima oleh Om perumahan dan anaknya. Dengan rasa senang mereka semua membuka perlengkapan itu yang berisi alat oksigen, makan, minum, dan telepon. Lalu satu persatu mereka menggunakan telepon itu untuk menghubungi keluarganya masing-masing. 수찬이 엄마한테 빨리 전화해봐. 예, 저는 박동원이라고 하고요. 내려갑니다. Dongwon kaget mendengar kabar kalau anaknya tak bersama sang istri karena sesaat sebelum longsor anaknya pergi untuk ke kamar mengambil handphone ibunya dan menemui Dongwon. Ia tak percaya dan menanyakan Mansu atau Seo-om yang pernah bertemu dengan anak Dongwon sebelumnya di depan lift. Lalu Shin memperlihatkan si anak Dongwon sedang terjebak di dalam sebuah mobil. Dongwon berupaya mencari si anak dibantu dengan teman-temannya melalui lift yang diduga tempat terakhir si anak dilihat oleh Om Mansu. Ia memasuki lift itu namun tidak menemukan apapun. Lalu di luar lubang petugas rescue juga berupaya mengevakuasi mereka, akan tetapi lubang itu bereaksi kembali. Dongwon terjatuh ke lantai dasar dan teriakannya didengar oleh si anak yang terjebak di dalam mobil. Anak Dongwon melihat ke arah lubang dengan harapan itu adalah ayahnya, namun ternyata itu adalah seorang anak lainnya yang mana juga adalah anak dari ibu yang bersama istrinya Dongwon di atas sana. 형아 같이 가. 형아.
Dia berteriak mencari anaknya menyusuri lantai dasar yang dipenuhi oleh air. Lalu dia mendengar suara anaknya di tumpukan tanah dan segera menyelamatkannya. Usai menyelamatkan anaknya, Dongwon terkejut melihat ada orang lain yang juga selamat di dalam lubang ini. Dongwon mengajak nenek itu untuk pergi keluar dari tempat ini, namun si nenek yang nampak sudah putus asa memilih tinggal di dalam lubang bersama dengan mayat cucunya. Air mulai menggenangi lubang ini karena hujan yang sangat deras di luar sana. Dongwon dengan hati-hati menggendong Xiao Chan atau anaknya menyusuri sisi-sisi dari gedung untuk mencapai tempat aman bersama rekan kerjanya. Lalu tiba-tiba si om perumahan atau Om Mansu mendengar suara dari Dongwon dan segera menyelamatkannya. Air sudah menggenangi lubang ini yang akan segera menenggelamkan mereka semua. Akhirnya semua orang berusaha tetap tenang mencari galon dan botol bekas agar bisa membuat mereka tetap mengapung saat air mulai meninggi. Namun tiba-tiba sebuah Tetmon raksasa datang di hadapan mereka. Mereka masuk ke Tetmon itu dengan harapan bisa selamat dari air di dalam lubang yang bisa menenggelamkan mereka. Namun si Om perumahan atau Om Mansu tidak masuk ke dalam Tetmon karena dia akan menutup Tetmon itu dari luar. Seung Tae atau anak Om perumahan ini menangis melihat pengorbanan ayahnya yang tenggelam bersama air di dalam lubang. Tetmon yang mereka naiki ini sempat tersangkut di antara kabel-kabel, namun berkat kerjasama mereka akhirnya Tetmon itu mengapung mengarah ke atas sana. Akan tetapi benda tumpul menabrak Tetmon dan membuat celah sehingga air masuk ke dalamnya. Kim dan Enju bersama Seung Tae mendorong benda tumpul itu keluar dari Tetmon. Lalu tiba-tiba si Om perumahan yang kita kira tenggelam ternyata masih selamat dan berenang menggunakan alat bantu nafas yang diberikan petugas rescue sebelumnya. Berkat aksi heroik si Om, akhirnya benda tumpul itu berhasil dicabut dari Tetmon dan lubangnya segera ditutup oleh tangan Kim. Namun si Om yang masih berenang harus terbawa oleh arus hingga tak bisa menggapai tangan Kim yang keluar dari lubang sisi Tetmon. Lalu tiba-tiba hal mengejutkan pun muncul. Dongwon dan rekan-rekannya tidak menyadari kalau si Om perumahan juga selamat dan membuka penutup Tetmon itu. Petugas rescue yang melihat mereka segera melakukan evakuasi. Akhirnya semua orang merasa gembira bertemu dengan keluarganya masing-masing, namun tidak untuk ibu ini yang diberikan kabar oleh Dongwon kalau anaknya sudah meninggal dunia bersama nenek yang sudah tenggelam di dalam lubang. Lalu adegan pun berpindah ke hari setelah insiden ini di mana Kim dan Yoonjo telah tinggal bersama di rumah mobil yang mereka beli. Dongwon bersama istri dan Om perumahan melakukan pesta di rumah mobil milik Kim dan Yoonjo. Mereka sangat bahagia karena bisa tinggal bersama dan membeli rumah yang sederhana namun dengan sejuta pemandangan yang menenangkan. Kim mengatakan kepada Dongwon bahwa tak butuh 11 tahun untuk membuat kebahagiaan karena mereka akan bahagia hari ini, esok, dan selamanya. Lalu film pun berakhir.
Oke, itu dia everyone rangkuman alur cerita dari film Singhole tahun 2021 yang penuh dengan drama, komedi, serta ketegangan. Menurut saya film ini sangat seru, apalagi kalian tonton bersama dengan keluarga atau pacar kalian ya. Oh ya, buat yang nanyain link nontonnya di mana ya bang, kayaknya nggak perlu saya kasih tahu deh, karena kalian pasti akan menemukannya sendiri. Akhir kata, jika saya ada salah dan keliru menggambarkan jalan cerita film ini, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di minggu depan. Insya Allah kita akan membahas konten film horor. Bye.